Tapi Wei Yuanxiang ingin terbuka, mengetahui bahwa jenis kekuatan ingin mengejar mereka, dan mereka tidak bisa bertahan. Jadi mereka menatap Qin Yichen. Bukannya kekacauan kecil ini akhirnya serakah dan ingin membunuh kita. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua kekuatan besar tiba-tiba tersadar anak ini. Barusan memurnikan aliran pegas ke dalam tubuhnya. Sekelompok kemampuan hebat memandang Qin Yichen dengan ekspresi berbeda, iri, cemburu, dan bahkan lebih sombong. Tetapi terlebih lagi, begitu Qin Yichen disempurnakan oleh aliran sungai, apakah itu akan memengaruhi mereka? Lagi pula, kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Ke Tiangxuan menatap Qin Yichen dengan ekspresi bimbang. Dia hanya merasa bahwa kata-kata yang menghibur, atau bahkan perlindungan hukum, tidak ada gunanya saat ini. Tianxing, kamu tidak boleh gila. Kekuatan semacam itu berada di luar kendali kita. Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu akan menemukan cara untuk memaksa arus keluar. Mata Qin Yichen tertutup rapat saat ini. Putri Wen Qing menjulurkan kepalanya keluar dari lengan baju Ke Tiangxuan. Dia tidak bisa menahan tercengang. Bibirnya bulat. Di mana Kayu saat ini? Suami yang dia kenal? Di tubuh Qin Yichen, aliran mata air bersilangan, dan kekuatan pedangnya terus-menerus hancur kemanapun dia lewat. Tapi Naksikuan merajalela, tanpa hambatan, dan menelan semua yang ada di tubuhnya. Bahkan 10.000 Dao Demon Flower merasa tidak normal dan dikutuk, sedikit bermacam-macam. Apa yang kamu tarik? Tanda seru. Namun, aliran itu menelan segalanya. Bahkan tidak 10.000 Dao Demon Flower. Melihat kekuatan menakutkan itu mendekat, 10.000 Dao Demon Flower berubah menjadi sosok yang menawan, dan berlari-lari di tubuh Qin Yichen. Jangan kemari, sial, keluarkan benda ini secepatnya. Keadaan Qin Yichen sangat lemah. Ini bukan lagi masalah muntah beberapa suap darah. Tetapi dia dapat ditelan oleh musim semi ini kapan saja. Mereka benar, kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat saya impikan sekarang. Qin Yichen penuh dengan penyesalan dan bahkan lebih takut. Namun, tepat ketika dia ingin mengerahkan semua kekuatannya untuk melepaskan aliran yang telah dia tangkap dengan putus asa, dia melihat Heze Xiantian Daojing diam di tubuhnya. Tiba-tiba sebuah mahakarya brilian, Xiang Sikuan terbang menjauh. Taoisme bawaan Heze dipadatkan oleh kebijaksanaan tertinggi dari klan Heze. Dan aliran arus ini juga merupakan kekuatan yang melampaui pengetahuan semua orang. Kedua objek tertinggi tampaknya bereaksi, dan mereka bertabrakan satu sama lain. Halaman gulir dari bawaan Taoisme Heze tampaknya tertiup oleh angin kencang. Gumpalan halaman tampaknya menjadi yang paling tajam di dunia, dan mereka juga memadatkan kekuatan tak terbatas dan bentrok dengan Sikuan. Lagi dan lagi. Dentang. Di tubuh Qin Yichen, dapat dikatakan bahwa dua dewa tertinggi sedang bertarung, dan di sekitarnya, Wei Yuanxiang memandang pisau pencuri dengan mata tertutup dan postur tubuhnya berubah dan berputar, dan matanya berkedip dengan dendam. Pangeran, apakah kamu ingin sekarang? Wei Yuanxiang diam-diam menyeka lehernya, tetapi pemetik bintang itu menatap Qin Yichen saat ini, dan matanya penuh dengan keingintahuan. Jangan khawatir. Meskipun mengambil keuntungan dari kekuatan Qin Yichen dan memenggalnya, Raja Pemetik Bintang tidak memiliki beban psikologis sedikit pun. Tetapi bagaimanapun juga, ada sekelompok anti pencuri yang berdiri di sampingnya. Dan apa yang paling ditakuti Raja Starchaser sekarang adalah apakah setelah membunuh Qin Yichen, aliran mata air akan menelan mereka. Bum bum bum. Di dalam tubuh, Heze Xian Daojing sedang bertarung dengan Sikuan, dan Qin Yichen tahu betapapun bodohnya saat ini, Heze Xian Daojing sedang membantu dirinya sendiri. Dia tidak peduli tentang segalanya, seperti Lu Pressure Gurt, artefak kekaisaran Bihai, dan kekuatan pedang yang dia kental, semuanya melangkah maju untuk membantu. Bum bum bum. Fluktuasi yang begitu besar dan menakutkan hampir menghancurkan tubuh bawaan Qin Yichen. Dia tidak tahu berapa lama itu bertahan, tetapi kerumunan Ke Tiangxuan yang menjaganya ketakutan, karena takut Tianxing akan jatuh di tempat tanpa menyadarinya. Sampai akhir, saya melihat kitab suci Taois Xiantian Heze, dan di halaman-halaman buku itu, bayangan Heze muncul samar-samar. Ledakan. Alirannya bergejolak, berubah tanpa henti, tetapi tidak dapat melarikan diri dari jangkauan yang ditutupi oleh cahaya. Secara bertahap, itu berubah menjadi aliran deras, mengelilingi Taoisme bawaan Heze. Qin Yichen sangat gembira di dalam hatinya, dan kekuatan Sikuan yang menelan semua jalan sepertinya ditekan. Tanda seru. Tidak, ini bukan penindasan. Paling-paling itu hanya keengganan. Itu masih melawan Taoisme bawaan Heze, dan ingin menelan Taoisme suatu hari nanti. Qin Yichen sangat terkejut, jika bukan karena kebijaksanaan tertinggi dari klan Heze, dia benar-benar akan memaksa aliran mata air ini keluar dari tubuhnya. Tapi sekarang, dia benar-benar menahan aliran-aliran ini untuk sementara. Qin Yichen merasa gembira dengan pemahamannya yang cermat. Kekuatan ini, vitalitas agung ini. Seperti kengerian arus itu, kekuatan ini bahkan dapat mendominasi kelahiran dan kematian Tao. Meskipun ada beberapa aliran mata air, Qin Yichen memperkirakan bahwa jika dia bisa memasukkannya, dia mungkin tidak penuh dengan botol giok kecil. Namun,
Hanya utas ini yang membuat Qin Yichen merasakan keuntungan besar. Kelahiran dan kematian Tao bisa ditelan oleh mata air ini. Qin Yichen bergumam diam-diam, kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Ini adalah yang terbaik di dunia. Namun, Qin Yichen tidak berani menggunakannya tanpa pandang bulu pada saat ini. Bagaimanapun, dia masih hidup sekarang, sepenuhnya mengandalkan Taoisme bawaan Heze dan harta karun. Selain itu, Qin Yichen tidak yakin bahwa aliran arus ini terbatas. Tanpa memahami sumber kekuatan ini, dia mungkin akan menggunakannya lebih sedikit. Hanya pada saat inilah Qin Yichen tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, tidak bersuka cita, karena kondisinya sudah sangat buruk. Tiba-tiba membuka matanya, saya melihat wajah Wei Yuanshan penuh kecurigaan, dan matanya juga menantikan nafasnya sendiri setiap saat. Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa jika bukan karena leluhur kedua Kaisar Ke dan sekelompok senior yang selalu menjaganya, Wei Yuanshan akan mengambil tindakan sejak lama. Tianxing, apa kabar? Setelah melihat ini, Qin Yichen hampir tidak menggunakan kekuatan ilahi. Untungnya, Taoisme bawaan Heze. Begitu dia mengatakan ini, Ke Tianxuan menghela nafas lega, tetapi kekuatannya tercengang. Apa artinya ini? Mungkinkah pisau pencuri ini menghaluskan aliran mata air? Tanda seru. Tiba-tiba, kekuatan besar itu penuh dengan kejutan, dan rasa iri di mata mereka tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Jika mereka tahu mereka barusan, mereka seharusnya bertindak langsung. Bahkan jika sekelompok anti pencuri Kaisar Ke terbunuh pada saat yang sama. Omong kosong kecil ini. Wei Yuanshan bahkan mengertakkan gigi dan ingin mengambilnya. Tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa tanpa Taoisme bawaan Heze, kebijaksanaan warisan ratusan juta tahun Kaisar Yang, aliran-aliran diberikan kepadanya, dan itu hanya kutukan. Tetapi kekuatan-kekuatan besar tidak direkonsiliasi. Jenderal Feng, kekuatan macam apa yang tersembunyi di arus? Ya, bisakah kamu memberitahu kami? Jenderal Feng, kita dapat dikatakan berbagi kesulitan kali ini. Bukankah kita juga harus berbagi kekayaan? Sekelompok pisau pencuri yang kuat di lubuk hati mereka berteriak, tetapi ketika mereka benar-benar berbicara, mereka benar-benar berbeda. Dan Qin Yichen melihat kekuatan penuh harapan dan menakjubkan, dan tiba-tiba menyeringai. Ini sangat kuat. Apakah Anda ingin saya mengorbankan arus dan membiarkan semua orang melihat